Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo ibu bapak guru hebat. Saya Musawira Lestari SPD MPD, guru SMK Negeri 1 Kolaka, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 berkenaan dengan budaya positif. Ibu bapak guru hebat, pemaparan pada tugas koneksi antar materi kali ini membahas tentang keterkaitan antara modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, serta modul 1.4 budaya positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, kita tentunya berperan penting dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif diimplementasikan melalui penerapan konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri, diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara untuk menuntun murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Disiplin positif menanamkan tentang bagaimana murid mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, pujian, ataupun paksaan dari orang lain. Yang kedua, seorang pendidik wajib untuk memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk memperoleh imbalan, penghargaan, atau pujian dari orang lain. Serta yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru dapat mengidentifikasi motivasi di balik perilaku murid. Apabila murid berperilaku karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, serta hanya ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, serta pujian dari orang lain, maka motivasi murid merupakan motivasi eksternal. Namun, apabila murid berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka motivasi tersebut merupakan motivasi internal. Dengan memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang datang dari diri murid sendiri, maka murid akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Untuk meminimalisir motivasi eksternal tersebut dalam diri murid, maka sebaiknya guru menghindari memberikan hukuman yang berlebihan dan pemberian penghargaan atau reward pada murid. Yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Posisi kontrol yang sebaiknya digunakan seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru akan menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam memfasilitasi terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan menyepakati nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan nilai kebajikan universal yang diyakini oleh warga sekolah, khususnya murid, yang dibentuk melalui peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Dengan menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid melalui 3 tahapan, yaitu
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi pada modul budaya positif dengan materi pada 3 modul sebelumnya, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita telah menerapkan konsep pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara menuntut segala kekuatan kodrat murid dan menebalkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada murid. Dengan menerapkan budaya positif, berarti kita telah menjalankan peran kita sebagai seorang guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan peran tersebut, nilai-nilai guru penggerak tentunya berperan sangat penting dalam mewujudkan budaya positif, yaitu nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Seorang guru penggerak tentunya mengimajikan murid dengan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya, sehingga visi tersebut dapat dirancang prakarsa perubahannya melalui penerapan budaya positif di sekolah. Saya telah banyak memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkenaan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari sepenuhnya bahwa rangkaian materi tersebut sangatlah penting untuk dipahami dalam menerapkan budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari materi tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata, pemberian reward pada murid berdampak negatif dalam pembentukan karakter mereka. Selama ini, saya banyak memberikan reward pada murid dalam proses pembelajaran yang akhirnya kini membuat saya menyadari alasan dibalik menurunnya motivasi belajar mereka dan tidak berkembangnya kreativitas mereka. Perubahan signifikan yang terjadi pada diri saya adalah saya tidak lagi memberikan hadiah atau reward dalam bentuk benda, bingkisan, ataupun uang untuk murid saya dalam pembelajaran. Selain itu, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini, yaitu posisi penghukum dan membuat merasa bersalah, berdampak tidak baik bagi murid. Saya kini meyakini, mempercayai, dan mulai menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menangani masalah murid. Saya sering menangani murid yang malas datang ke sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Saya biasanya tidak serta-merta memberikan hukuman, melainkan selalu menanyakan alasan di balik ketidakhadiran mereka yang kebanyakan dilatar belakangi oleh masalah pribadi. Kebanyakan dari mereka tidak terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima baik di keluarga maupun lingkungan pertemanan mereka di sekolah. Tentunya saya merasa terharu sekaligus berempati terhadap kondisi murid-murid saya. Namun, saya tetap harus menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, mampu mengontrol dan menguasai diri di situasi apapun yang mereka hadapi. Hal yang sudah baik adalah saya mencari tahu kebutuhan manakah yang tidak terpenuhi dari murid saya sehingga menyebabkan mereka berperilaku demikian. Dan yang harus saya perbaiki adalah mulai saat ini saya akan mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas dan setelah itu
saya akan mengambil posisi sebagai seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid-murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pada saat itu, saya merasa marah dan emosi menghadapi murid, namun setelahnya, saya diliputi rasa menyesal dan bersalah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya telah mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya merasa lebih tenang dan menyadari pentingnya menanamkan motivasi intrinsik pada murid sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya, saya pernah mempraktekannya, namun tahapannya dimulai dengan memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas. Biasanya, saya selalu menanyakan alasan dari perilaku murid dan memberitahu mereka bahwa saya tidak ingin mencari kesalahan, namun solusi dari masalah yang dihadapinya. Hal-hal lain yang menurut saya penting yaitu pelibatan orang tua dalam penerapan budaya positif sehingga penerapannya tidak hanya dilakukan di lingkungan kelas atau sekolah saja, namun juga diterapkan di rumah sehingga akan membentuk karakter murid yang jauh lebih baik. Maka, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua murid. Terima kasih telah menyaksikan video koneksi antar materi ini. Semoga menginspirasi ya Ibu Bapak. Salam dan bahagia.